Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah studi kasus pengukuran kinerja proses. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, deskripsi organisasi. Unit pergudangan, ya disingkat UP, milik perusahaan layanan telekomunikasi dengan 25 kantor divisi yang tersebar di lokasi-lokasi yang berbeda. Poin-poinnya, menyediakan layanan penyimpanan barang-barang, ya material dan alat sisa atau yang tidak terpakai, termasuk pengangkutan barang dari kantor-kantor divisi. Personelnya, 1 orang kepala, 4 staf gudang, 1 staf TU, tata usaha ya mungkin ya. Kemudian 3 super truk dan 1 staf entry data. Ya, masuk ke deskripsi proses. Staf divisi menelpon UP. Maaf. Staf divisi menelpon UP untuk mengambil dan menyimpan barang beserta deskripsi dan nomor serinya. Staf divisi juga dapat meminta kapan waktu pengambilannya. Jika tidak diminta, waktu pengambilan ditentukan oleh staf TU UP. Sopir truk yang ditugaskan datang ke kantor divisi untuk mengambil barang. Ya, sopir truk yang ditugaskan datang ke kantor divisi untuk mengambil barang. Identitas barang dicocokkan dulu. Kemudian sopir memuat barang ke truk dan menandatangani tanda terima serta menerima surat transfer barang. Oke, lanjutan deskripsi proses ya Mas dan Mbak. Sekembalinya truk di UP, staf gudang menurunkan barang, mencatat barang asalnya dan tanggal masuknya. Staf gudang menyerahkan form yang telah ditandatanganinya ke staf entry data untuk input data ke sistem inventarisasi. Setiap akhir bulan, UP mengirimkan laporan inventaris ke setiap kantor divisi yang berisi daftar barang milik divisi yang disimpan oleh UP. Mohon maaf. Staf divisi memeriksa laporan. Jika ada kejanggalan atau kesalahan, ia melaporkannya ke kepala UP yang mencatatnya ke buku log keluhan. Kepala UP kemudian menugaskan staf gudang untuk melakukan pengecekan atas keluhan. Beban kerja, rata-rata 10 permintaan pengambilan barang dari kantor-kantor divisi per minggu. Sekitar 1-20 item barang diangkut per pengambilan. Idealnya barang diambil tidak lebih dari 3 hari setelah tanggal permintaan, kecuali kalau kantor divisi meminta tanggal pengambilan tertentu. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan tujuan pengukuran kinerja, Mas dan Mbak sekalian. Melalui pengukuran kinerja, organisasi ingin memastikan bahwa kebutuhan kantor divisi termenuhi. Bagaimana bisa tahu? Memastikan bahwa semua personel UP memahami proses bisnis UP. Memastikan bahwa UP bekerja secara efektif dan efisien. Mengetahui apa yang bisa diperbaiki atau disempurnakan. Kemudian memastikan bahwa keputusan perbaikan diambil berdasarkan fakta objektif. Oke, bagaimana memulainya? Ya, dimulai dengan identifikasi dan pemahaman proses. Ya, diidentifikasi dulu, kemudian masing-masing personel perlu memahami proses yang ada gitu ya, Mas dan Mbak. Tentu proses kerja ya. Pembuatan flowchart melalui brainstorming. Apa yang memulai, input, dan mengakhiri output proses atau subproses.
Apa yang dilakukan di antara input dan output? Ya, ini ya flowchartnya, Mas dan Mbak. Jadi ini ada kolom, ada staf TU, ada sopir, ada staf gudang, ada staf entry data, staf divisi, dan kepala UP gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Untuk yang staf TU ini terima permintaan dan buat jadwal, kemudian jadwal pengambilan gitu ya. Ya, ini staf divisi telepon permintaan pengambilan barang. Untuk yang sopir pergi ke lokasi pengambilan, kemudian cek dan transfer barang, angkut barang, pulang ke gudang dan turunkan barang gitu ya. Untuk yang staf gudang, periksa dan catat barang, form penerimaan barang, kemudian simpan barang di gudang. Yang form penerimaan barang ini diserahkan ke staf entry data, dan staf entry data update daftar inventaris, kemudian mencetak laporan inventaris, kemudian melaporkan ya laporan inventaris ya. Kemudian laporan ini diserahkan ke staf divisi gitu ya, kalau saya tidak salah. Ya, ini staf divisi memeriksa laporan inventaris. Kalau misalnya cocok, ya berarti ya berhenti gitu ya di sini. Kalau misalnya tidak cocok, berarti laporan kesalahan inventaris. Ini kemudian kepala UP mencatat keluhan di log, kemudian log pengecekan ulang. Kemudian mohon maaf, log pengecekan ulang ini akan dicek gitu ya sama staf gudang. Kemudian staf gudang melakukan pengecekan barang, kemudian merevisi daftar inventaris ya, dan diserahkan ya revisinya itu ke pihak staf entry data, dan staf entry data update daftar inventaris yang baru ya, yang sudah direvisi, kemudian berhenti. Seperti itu Mas Tanda. Flowchart cari kegiatan yang terjadi di UP. Kinerja apa yang penting? Apakah output atau produk atau jasa yang dihasilkan UP? Laporan inventaris untuk tiap kantor divisi? Pembersihan atau pengambilan dan penyimpanan barang dari kantor divisi? Apakah kriteria keberhasilan tujuan dari kedua output? Laporan inventaris yang up to date dan akurat. Kemudian pengambilan barang yang tepat waktu. Oke, mana aktivitas yang vital? Ya, poin-poinnya bagaimana tujuan dapat dicapai? Aktivitas apa yang memiliki dampak terbesar pada faktor keberhasilan output? Atau aktivitas apa yang paling relevan dengan kepuasan kantor divisi? Kemudian ada poin juga fokus pada pertanyaan semula. Bagaimana kita tahu kebutuhan kantor divisi terpenuhi? Dan apa yang dapat kita perbaiki atau sempurnakan? Oke, aktivitas penting. Aktivitas-aktivitas kontrol kinerja, di mana kinerja diukur. Ya, kontrol poin 1, saat pengangkutan barang sampai di gudang UP. Kontrol poin 2, saat kejanggalan pada laporan inventaris terselesaikan. Mohon maaf. Oke, ya menggunakan flowchart yang tadi sudah disampaikan. Jadi kontrol poin 1 ada di sini ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian kontrol poin 2 kalau di slide ini ada di sini. Ya, ini kontrol points pada aktivitas-aktivitas penting. Yang ini sampai sini ya, sampai sini itu subproses 1, dari sini hingga bawahnya gitu mungkin ya. Maaf, adalah subproses 2. Oke, apa targetnya? Ukuran kinerja tak ada artinya tanpa standar atau target sebagai landasan pengambilan keputusan. Target UP, ya, kontrol poin 1, maksimum 3 hari turnaround. Kemudian semua jadwal pengambilan terpenuhi. Kemudian pengambilan barang tepat waktu 95%. Kemudian di kontrol poin 2
tingkat keakuratan daftar inventaris 98%. Waktu penyelesaian kejanggalan maksimum 5% dari waktu untuk total kegiatan. Bagaimana mengukurnya? Apa yang ingin kita ketahui tentang aktivitas-aktivitas kerja yang diukur? Pengukuran, apa yang menjadi ukuran? Bagaimana menghitungnya? Bagaimana memperoleh data mentahnya? Di mana data dapat diambil? Siapa yang mencatat atau mengambil datanya? Kapan dan seberapa sering data diambil? Oke, ukuran. Ya, pembahasan terkait dengan ukuran ya, Mas dan Mbak sekalian. Untuk kontrol poin 1, ukuran A, jumlah hari sejak permintaan sampai tanggal pengambilan barang. Ukuran B, 100% kali jumlah pengambilan tepat jadwal dibagi dengan jumlah pengambilan yang dijadwalkan. Ukuran C, 100% kali jumlah pengambilan barang tepat waktu dibagi dengan total pengambilan barang. Untuk kontrol poin 2, ukuran A, 100% kali jumlah entry laporan yang benar dibagi dengan jumlah entry dalam laporan. Kemudian ukuran B, 100% dikalikan dengan total waktu penyelesaian kejanggalan dibagi dengan total waktu kerja per bulan. Oke, sumber data kontrol poin 1. Ukuran data A, data tanggal permintaan, kemudian tanggal pengambilan barang. Sumbernya form transfer barang, frekuensi mingguan. Untuk ukuran B, datanya jumlah pengambilan yang dijadwalkan dan jumlah pengambilan barang tepat jadwal. Sumbernya form transfer barang, frekuensi dihitung mingguan. Untuk ukuran C, datanya jumlah pengambilan barang dan jumlah pengambilan barang tepat waktu. Sumbernya form transfer barang, frekuensi dihitung mingguan. Oke, masuk ke sumber data kontrol poin 2. Ukuran A, datanya total entry yang dicetak dalam laporan inventaris per bulan. Kemudian total entry laporan inventaris yang salah untuk menghitung total entry yang benar. Sumbernya database inventaris, log keluhan, kemudian frekuensinya dihitung bulanan. Untuk ukuran B, datanya adalah total waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kejanggalan dalam sebulan oleh 4 staf gudang. Kemudian total waktu kerja ke-4 staf gudang dalam sebulan. Sumber time card dengan nomor job untuk mencatat jenis aktivitas. Frekuensinya dihitung bulanan. Oke, ini ya. Jadi kontrol poin 1 di sini, kontrol poin 2 di sini. CP1, kontrol poin 1, ukuran kinerja A, jumlah hari antara tanggal permintaan sampai tanggal pengambilan, targetnya 3 hari. Ukuran kinerja B, persentase jumlah pengambilan tempat saya ulangi lagi. Ukuran kinerja B, persentase jumlah pengambilan tepat jadwal dari jumlah pengambilan yang dijadwalkan. Targetnya 100%. Ukuran kinerja C, persentase jumlah pengambilan tepat waktu dari total pengambilan barang. Targetnya 95%. Untuk kontrol poin 2, ukuran kinerja A, persentase jumlah entry yang benar dari total entry dalam laporan inventaris. Targetnya 98% akurat. Ukuran kinerja B, persentase waktu yang digunakan untuk koreksi kesalahan dari total jam kerja staf-staf gudang per bulan. Targetnya 5% waktu kerja. Oke, penanggung jawab. Penanggung jawab pengumpulan data, penghitungan ukuran, pembandingan dengan target,
dan melaporkan gap atau deviasi pada pengambil keputusan. Untuk kontrol poin 1, penanggung jawab staf gudang nomor 1, pengambil keputusan kepala UP. Untuk kontrol poin 2, penanggung jawab staf gudang nomor 2, pengambil keputusan kepala UP. Oke, ini analisa hasil pengukuran kontrol poin 1 ya, Mas dan Mbak ya. Ya, ini yang ini let pick ups each week with total normal pick ups shown. Kemudian ini variation in pick up time gitu ya, week 2. Kalau yang diagram ini ya, sumbu X-nya adalah number of days to pick up, sumbu Y-nya number of pick up gitu ya. Number of pick ups untuk yang sumbu Y ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini lanjutan. Percent on time special pick ups when customer requested specific date. Kemudian ini percent total on time pick ups with total number of pick ups shown. Ya, ini untuk yang diagram ini sumbu X-nya adalah week number, sumbu Y-nya adalah percent on time gitu ya, Mas dan Mbak. Oke, ini analisa hasil pengukuran kontrol poin 2 CP2 gitu ya. Mohon maaf. Jadi ada percent error free line items dan kemudian percent time on problem resolution with resolution time versus total time. Mohon maaf. Ya, untuk yang diagram ini sumbu X-nya adalah month, bulan ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah percent time, persen waktu. Kesimpulan, apa yang dapat dilakukan dari hasil pembandingan dengan target? Deviasi atau gap masih dalam taraf normal, harus ada yang diperbaiki. Tinjau kembali target, apakah cukup realistis? Tinjau kembali pengukuran kinerja, apakah dapat menjawab pertanyaan manajemen? Jika perbaikan diperlukan, lakukan root cause analysis. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, tadi terkait dengan studi kasus pelaksanaan pengukuran kinerja ya, Mas dan Mbak ya, di sebuah unit, di sebuah perusahaan gitu ya. Ya, unit pergudangan yang diambil sebagai studi kasus. Monggo Mas dan Mbak bisa memakai atau melaksanakan atau mencoba melaksanakan pengukuran kinerja di tempat lain, di unit lain, di perusahaan lain misalnya ya, Mas dan Mbak sekalian. Baik, ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah, Mas dan Mbak. Kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.